Oke, mungkin di sini ada teman-teman peserta yang mau apa menyapa juga gitu, menyapa dari narasumber kita, ataupun ada yang memperkenalkan diri nih dari mana aja, Iya atau dong. mungkin ada yang dari Jawa ya Bu ya, ada yang dari Sulawesi ataupun ada yang dari Sumatera. Oh, alhamdulillah. Dipersilakan ya teman-teman Mm-mm. semuanya ya. Kita Mm-mm. sharing-sharing aja hari ini. Ya, kita sharing section kan nggak terlalu Iya, serius-serius benar amat ya. sekali. Kita hari ini Hidup sharing kita, session, jadi kita nggak perlu yang formal-formal banget. hidup kita udah susah, udah banyak penatnya. Ya kalau dikasih yang terlalu serius-serius nggak masuk nanti. Kita sharing aja, kalau mau Iya, ditanyakan. Bu. Hmm. Baik-baik. Oke, ini ada Ridwan Hanan dari Universitas Tri di nanti Palembang hadir. Wah, dari Oh, Palembang nih, Bu. wow, Wong kita galau Masa, ya. Wong Kito Galo. Ada lagi nih, ada siapa saja nih? Oke, ada Ririn Febrianti. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Ini segmennya mahasiswa atau campur Kalau ya? untuk segmentasi sebenarnya lebih kita fokuskan ke mahasiswa ya, Bu ya. Iya. Yang paling pasti ya untuk Oke, segmentasinya. Cuma heeh. kalau misalnya Bagus, bagus. ada dari Iya, orang tua yang pun mau ikut, mungkin dia kan yang orang tua juga kan tentu memperhatikan pendidikan anak-anaknya ya Bu ya. Ya pasti betul, juga diperbolehkan untuk betul bergabung banget. Bu. Iya, Oke. menurut saya juga bagus ya, supaya wawasannya juga, karena zaman kita tuh zaman generasi apa ya namanya baby blue ya, ya kan, Iya, yang kita juga punya kendala, yang mana kita juga harus dituntut untuk mengerti teknologi dan iya, benar beradaptasinya sekali juga Bu. menurut saya tidak mudah, ya. Tapi kita Iya, harus gitu, kalau enggak kita ketinggalan, iya. ketinggalan Harus semuanya, terus nggak bisa pesankan diupdate terus lewat ya Bu ya. GoFood. Mm-mm. Iya, Dari segi pengetahuannya juga itu ya, harus diupdate terus gitu. Pokoknya walaupun usianya tidak lagi muda, tapi pengetahuannya betul, selalu betul. Karena diperbarui demi itu, kaum muda ya Ibu ya. betul, betul sekali. Jadi nanti saya juga cerita mengenai pengalaman saya. Saya juga berbisnis di Atsiri ini juga pernah bertahun Wow. bagaimana sebelumnya dan sebagainya. Saya pengen pengalaman hidup, Iya, bahwasannya ilmu itu tidak ada batasan. Ya, kita iya harus benar sekali Ibu. belajar. Jadi bagaimana saya juga struggle menjadi seperti sekarang ini, juga karena juga didikan orang tua saya yang zaman dulu kan kita keras ya, tapi kerasnya juga emang pada saat itu juga emang perlu gitu. Jadi dari umur 19 tahun saya sudah dituntut, sudah memegang suatu perusahaan sekalian sekolah gitu. Dan nggak di Jakarta ya, jadi ini kita sharing-sharing aja sambil mengisi waktu ya. Yang Oke, nggak di oke, oke. Jakarta. Jadi itu nangis darah ya, nangis kalau pikir nangis darah, terus nggak ngerti apa bahasanya juga, apa nggak ngerti. Ah, udah deh, tahu deh. Tapi setelah saya lewatin di kala umur saya yang sudah mau mencapai lewat dari pertengahan abad, ya umur saya mendekati 60 tahun. Wah, Tapi Masya bahwa ya saya tetap di situ saya mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali, dan sampai sekarang pun saya terus belajar itu. berarti sampai Ya, hari selamat ini pun siang terus Pak. belajar terus ya Ibu ya, Assalamualaikum. mengupdate pengetahuan tadi ya Bu. Iya, Iya, saya punya penglihatan kok, Bu. iya. Kalau nggak nyambung ngomong sama anak kecil, Sehat kok, Ibu. apalagi sama cucu sama iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam, Bu Yanti. Ya, Salam sama kenal. anak-anak jadi nggak nyambung. Iya. Universitas Dihasiri. Ya, kita sharing-sharing sambil nunggu yang lain, kita santai aja. Nanti baru teragenda sama apa namanya hostnya ya Ya, Pak ya. lanjut. Ya gitulah. Jadi 19 tahun saya dipicu untuk membantu ayah saya, usaha saya di
Jadi itu ya, jadi kalau tetap belajar, saya ya nggak belajar sampai kapanpun, kita tetap harus belajar. Iya. Nanti kita mau ngomong sedikit Pak, daripada ya kan, juga lebih lihat PI udah tahu, udah bisa nguasain, kita belajarnya seminggu kan. Ya itulah perkembangan zaman, yang ada plus ada minusnya juga ya. Tetapi iya, perkembangan zaman yang ada plus ada minusnya juga, apalagi kita sebagai orang timur ya. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapi itu semuanya gitu kan. Ini siapa aja nih yang join jadi? Oh, baru 14. Ada 14, mungkin kita tunggu bentar lagi ya Bu. Ini juga ada dari Universitas Bengkulu, ada Wah, hebat banget. Nurzam MM. Universitas di Hasan Bengkulu. Kalau soal berbagi Ya Pak Murzam, pendidikan tinggi itu sangat penting sekali Bu, karena saya ambil contoh lah dari orang yang, walaupun saya asli Betawi Bu, asli Jakarta umumnya kan terkadang sulit untuk mereka mau kuliah keluar kan gitu kan. Tapi saya dipaksakan orang Betawi yang mau ke Lampung. Waktu itu saya dapat di pemerintahan Unpad, terus dapat juga di pertanian Lampung. Jadi saya ambil pertanian Lampung. Hingga saat ini alhamdulillah di umur 45 waktu itu saya coba ya ikut nimbrung-nimbrung kuliah lagi S2 kan. Alhamdulillah nggak kalah dengan yang muda. Keren, betul Pak. Jadi sebenarnya nggak ada batasan umur ilmu itu. Betul. Gitu loh. Setuju. Jadi sayang sekali kalau ada kemauan, ada kesempatan, ada kemampuan kalau nggak dipakai ya. Iya. Gitu. Mantap. Sekarang Bapak dinas di mana Pak? Yes, Bapak sekarang dinas pengusaha pertanian? Iya, saya bekerja di salah satu perkebunan swasta di Bengkulu, dan juga sambil memang jiwa ngajarnya saya masih dosen tetap di Universitas di Hasan Bengkulu. Oh, alhamdulillah. Di perkebunannya perkebunan kopi Bengkulu. Sawit. Oh, oke. Keren. Nah, itu yang harus dicontoh. Benar, Pak. Saya nggak nuntut ilmu itu tidak ada batasan, dan yang penting kita nggak bisa itu diukur sama umur gitu. Umur hanya sekedar angka. Ya, umur hanya sekedar angka. Ya, kita udah kemakan masa ya, Pak ya. Kalau bisa ditunda. Kalau bisa. Tapi ya nggak bisa. Tapi semangat juang dan semangat itu nggak kalah dengan yang muda. Iya, harus itu. Ya, saya juga saya apalagi perempuan, siapa bilang punya keterbatasan, apalagi sekarang dengan dunia maya, dengan bukanya dunia maya ini, akses kita itu Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf saya potong ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, oke. Masuk langsung aja ya Ibu ya untuk pembukaannya ya Bu. Karena ini juga pesertanya sudah 17 orang. Oke, baik, sebelumnya selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di webinar Kalista Foundation. Perkenalkan, saya Nilam, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar kita pada sore hari ini ya Bapak dan Ibu. Yang mana di sini kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya pendidikan tinggi untuk investasi masa depan. Nah, kemudian sedikit kami informasikan Bapak dan Ibu peserta webinar, bahwasanya Kalista Foundation merupakan lembaga nirlaba yang bergerak pada pembinaan anak-anak
remaja tentang usia 15 sampai 23 tahun dari kalangan anak jalanan, yatim, piatu maupun keluarga kurang mampu. Adapun program yang kami kembangkan meliputi pelatihan keahlian secara online ataupun offline, bantuan modal usaha, fasilitas pengembangan komunitas usaha dan magang, termasuk acara webinar pada hari ini yang merupakan salah satu program dari Kalista Foundation. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu agar dapat menjaga konduktivitas jalannya webinar. Yang pertama adalah silakan untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara atau saat pemaparan dari narasumber. Kemudian silahkan diaktifkan audionya saat diberi kesempatan untuk berbicara. Dan yang kedua, untuk pertanyaannya bisa dituliskan di room chat, raise hand, atau mengaktifkan audio secara langsung ya Bapak dan Ibu. Kemudian, kali ini kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita, ada Ibu Elianti Tambunan, yang di sini saya akan informasikan kembali bahwasannya Ibu Elianti Tambunan ini merupakan founder PT Adseris Raya Indonesia yang bertempat di Jakarta dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Oke, baik, langsung saja mungkin ya Bapak dan Ibu kita masuk ke sesi kita. Sesi sharing-sharing bersama narasumber kita yang pada kesempatan hari ini sudah hadir membersamai kita yang dengan cantik Masya Allah ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita di sini akan sedikit sharing-sharing mengenai beberapa poin nih Bu. Mungkin lebih ke seperti apa sih gitu kan? Atau kenapa sih pendidikan tinggi itu penting gitu kan? Kemudian apa manfaat pendidikan tinggi itu untuk investasi masa depan kita sebagai anak muda? Dan kiat-kiat atau strategi yang seperti apa sih untuk menaikkan value kita melalui perguruan tinggi ini Bu gitu? Nah mungkin dari Ibu sendiri bisa dijelaskan atau dipaparkan gitu kan? Atau tanggapannya seperti apa gitu terkait dari pentingnya pendidikan tinggi ini untuk investasi masa depan kita, Bu. Ibu Ibu Elianti Tambunan, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kesehatan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu lagi yang sangat saya banggakan ya, very interesting program yang ada dan sangat bermanfaat. Terima kasih, saya juga dikasih kepercayaan saya untuk berkenalan, dan hal ini kita sharing section aja karena saya pikir lebih baik secara ngobrol lebih enak masukannya daripada kita paparan-paparan macam-macam yang semuanya teori ya. Pada kenyataannya di dalam kehidupan ya mungkin saya langsung aja. Saya Yanti Tambunan, panggil saya Yanti Tambunan aja. Kalau Elianti Tambunan terlalu panjang. Jadi saya juga berdarah Batak, bapak saya orang Batak dan ibu saya saya dari Chinese ya. Jadi saya Bacin ya, tapi saya agama Islam dan alhamdulillah. Nah, untuk mengenai pendidikan sebagai investasi dan pendidikan juga sebagai sangat penting banget dalam kehidupan kita sekarang, itu betul sekali. Sekarang tuntutan kita apa namanya personal bisa dan sekarang juga di dalam kehidupan juga rumah tangga yang namanya suami istri sudah equivalence ya, sudah ada pendapatan satu dan dua, dan sekarang juga sudah dituntut ketiga, pendapatan ketiga, dan arti harus berwirausaha dari suami istri itu sehingga mencapailah suatu kehidupan rumah tangga anak-anaknya aman sentosa dengan pendidikan yang ada gitu. Jadi saya coba balik lagi ke awal bahwasannya pendidikan menjadi penting sekali dalam kehidupan adalah benar bahwasannya yang namanya kita sebagai manusia, kata-kata ayah saya mengatakan adalah pendidikan adalah human investment. Jadi berinvestasi dalam tubuh manusia, di dalam manusia itu sendiri, karena selama itu dipakai, selama itu ada, itu akan kepakai selama hidupnya.
ya. Dalam sisi agama juga kita juga mengibadahkan bahwasannya ilmu itu adalah ibadah. Ya, kita kalau kita matchingin itu semuanya matching ya. Ternyata ajaran-ajaran yang kita dapatkan semua matching kehidupan ini. Jadi investasi dalam pendidikan, tapi bukan berarti harus akademisi. Ya, perguruan tinggi benar, tetapi kadang-kadang kita harus bisa menyesuaikan. Kadang-kadang kan kehidupan itu ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung, ya kan? Jadi ada orang punya kesempatan untuk belajar, untuk bersekolah lagi di university di tingkatan yang setelah tingkatan pendidikan dasar ya, itu ke university atau apa, tapi kadang-kadang kan biaya tidak sampai, ya kan? Tetapi sekarang juga ada juga kesempatan lewat scholarship. Apa sih namanya scholarship tuh? Jalur apa? Scholarship bahasa Indonesianya jalur yang kita tuh disekolahin sama negeri ya. Ya itu gitu. Terus jadi kalau saya bilang yang namanya pendidikan berawal daripada selesainya masa pendidikan dasar. Contohnya SMA ya. Jadi SMP, kalau saya bilang pendidikan kita tuh dari SMP Indonesia SMP. Nah, waktu menjelang SMA itu anak-anak sebaiknya tuh sudah bisa, terutama sih kalau laki-laki, pengalaman saya kalau anak laki-laki ini seorang dewasanya agak lama, ya kan? Perempuan agak cepat. Jadi perempuan biasanya SMP itu sudah tahu dia mau ngarah kemana. Jadi waktu dia masuk SMA, ada bisa ngambil IPA dan ngambil IPS kan gitu kan. Cuman kalau menurut saya, kalau emang udah tahu spesifikasi kemampuan kita di bidangnya adalah jangan ngambil SMA misalnya kalau dia tidak mampu gitu ya, atau misalnya kalau saya dulu ngerti saya nggak mau ngambil SMA gitu, dia mau ngambil sekolah kejuruan SMK gitu yang spesifik di bidangnya, jadi ilmunya yang didapat tuh udah lebih kerucut. Kalau SMA ini kita harus belajar macam-macam yang harus kita pelajari, standar kita standar SMA ya kan, tapi kalau kita SMK itu lebih kejuruan ya, lebih fokus. Nah dari situ kita bisa menentukan kalau kita punya kesempatan untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi, akademik atau university, itu sebaiknya sehingga sudah tahu, udah mengerucut lagi ya, jadi lebih fokus gitu loh. Ini saya liatin juga, saya juga perhatiin di negara-negara maju bahwasannya mereka yang pengen pengen berpendidikan sebagai profesional, mereka lah yang masuk ke dalam university gitu Pak. Tetapi yang tidak akan menjadi profesional, misalnya yang dibilang profesional itu dokter, lawyer, misalnya itu yang tingkatan itu akan menjadi profesional. Nah itu dia harus goes to university. Tapi kalau yang tidak apa namanya tidak harus menjadi profesional, itu banyak ragamnya, bahkan mereka bisa kerja dulu dan disekolahin oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang sesuai di bidangnya. Jadi itu arahan saya sih. Kalau mengenai penting, sangat penting investasi yang saya bilang menjadi investasi. Cuman lagi-lagi ada yang namanya kehidupan ini tuh, yang namanya syarat maju itu menurut, balik lagi pepatah ayah saya mengatakan kita harus punya 3K. 3K itu apa? Kesempatan, kemampuan, dan kemauan. Gitu. Kadang-kadang orang yang punya kesempatan dia baru bersekolah tinggi karena orang tuanya mampu, tapi tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan, ya nggak bisa juga. Salah satu dari 3 itu tidak ada, itu tidak bisa gitu. Nah, bagaimana sekarang supaya kita mendapatkan itu? Misalnya kita yang tidak berkesempatan, maksudnya tidak mampu, misalnya kita punya berarti kan tidak punya kesempatan, tapi kemampuan punya, kemauan ada. Tapi sekarang kesempatan itu sudah dibuka lebar oleh pemerintah dengan program LPDP lah, dan di perusahaan-perusahaan besar, Telkom dan sebagainya, itu sebenarnya banyak sekali. Kadang-kadang mereka tidak habis dananya karena mencari gitu. Tapi kan yang tahu itu aja. Nah, kita harus lebih proaktif. Berarti kan harus ada kemauan kita untuk mencari tahu informasi-informasi itu. Kesempatan itu ada sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang informasi itu tidak didapat. Nah, inilah pentingnya ada
adanya foundation seperti Kalista, adanya webinar, disitulah kita mendapatkan informasi-informasi itu. Ya, atau masuk organisasi, baik organisasi yang mulai dari yang muda, itu apa aja menurut saya. Jadi saya ini berorganisasi dari saya umur 17 tahun. Saya cuma remaja masjid, jadi seorang remaja masjid. Jadi saya belajar di situ berorganisasi, berbaur dengan masyarakat dari semua kalangan. Dan dari situ sampai saya mencapai sekarang saya punya organisasi, ada 20 organisasi dan saya ada di Kadin Indonesia. Jadi di posisi sebagai Vice Chairman untuk hubungan internasional di bidang di bilateral Pacific Island countries gitu. Jadi semua itu saya capai emang ternyata network informasi, kita tahu polisi-polisi pemerintah, kita tahu kesempatan-kesempatan ada pameran ini, kalau mau dagang, itu semua ada di dalam organisasi. Saya rasa itu perkenalan saya dulu. Monggo mungkin ada lagi yang saya bisa kejawab nggak yang penting dari dan investasi pendidikan itu, Mbak Nilam? Udah kejawab? Oke, terima kasih Bu. Itu tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga kita dengar bersama-sama tadi kan. Nah, mungkin di sini sih kayak strategi yang kayak gimana sih Bu sebenarnya yang perlu kita punya gitu. Strategi seperti apa yang harus kita bangun untuk apa? Untuk eh, menaikkan value kita. Jadi kan terkadang orang walaupun dia berpendidikan tinggi gitu kan, tapi value-nya ketika berpendidikan tinggi itu kan nggak naik-naik gitu Bu. Tetap stuck di situ saja gitu kan. Nah, kiat-kiat seperti apa sih Bu atau strategi yang bagaimana untuk menaikkan value kita selama kita berpendidikan tinggi tadi Bu? Oke, terima kasih. Jadi yang namanya pendidikan tinggi adalah akademis, ya. Itu adalah jalur akademis yang mana kita harus mendapatkan mungkin ya jasa atau apa itu value dari akademis dan ilmunya tetap juga tinggi. Tetapi dalam hidup ini kita tidak perlu juga harus cuma akademis. Kita harus punya skill. Skill itu yang paling penting. Dan kadang-kadang skill itu yang menjadikan kita mendapatkan income yang lebih tinggi. Ya. Dan itu selalu saya tuangkan kepada anak saya. Mempunyai putra 1 dan 2 putri. Saya tidak menuntut mereka untuk menjadi juara, ya, tapi saya menuntut mereka untuk menjadi orang baik. Kedua, dan saya juga bilang bahwasannya kamu itu harus punya skill, kebisaan di dalam akademisi belajar itu harus gitu sebagai investasi, sebagai peranan yang penting sangat penting. Tapi skill kita harus punya nilai plus di dalam diri kita. Contoh, misalnya sangat simpel banget dulu anak saya sekolah. Kebetulan dia di UI terus dia pergi ke Australia. Saya bilang kebetulan saya sebagai master roaster di kopi. Saya belajar, saya menggeluti kopi, tetapi saya juga belajar dari A sampai Z. Saya belajar sebagai master roaster dan saya belajar sampai saya tuntut untuk menjadi saya bisa goreng kopi dan saya bisa di barista, saya bisa jadi tester gitu. Jadi itu waktu saya menekunin itu saya habisin semuanya. Jadi saya bicara itu dari A to Z. Jadi ngotok. Begitu juga dengan essential oil yang Atsiri ini essential oil. Saya belajar sampai saya nulis untuk cancer, untuk stroke, minyak-minyak apa yang berguna untuk itu. Karena saya banyak baca. Ya, jadi anak saya waktu itu saya balik lagi. Dia sekolah di Australia. Australia semua orang kafe. Saya bilang belajar lah. Jadi mama ajarin belajar barista supaya dia nanti kalau punya dapat untuk dapat uang saku lebih dia bisa jadi barista. Nggak mau dengar. Ternyata benar dia dapat uang lebih cuma kan dia belajar dia beda daripada passion kita. Kalau menurut aku passion itu bisa mengikuti daripada kemampuan kita karena kita bisa belajar gitu kan. Orang itu tidak berani mencoba. Sebenarnya coba aja. Kalau nanti itu berguna kok apa aja kita coba. Mau jadi apa sekarang mau jadi barista kek, mau jadi apa banyak sekali. Jadi nah bidang-bidang itulah yang perlu orang spesifik di bidangnya karena itu dia tidak harus dengan sekolah tinggi akademisi, tetapi dia punya menggeluti itu misalnya testing ahli kopi, ahli teh, ahli wine,
ya kan? Itu tuh, atau kayak kalau di musik itu namanya ahli sound. Itu sekolahnya nggak akademisi tinggi, tetapi bayarannya per hour, iya kan? Nah, bayangin kan, jadi itu cek sound dulu. Bob James main di Jakarta, dia mau cek soundnya masih A, daripada dia bawa dari luar, dia harus bayarin macam-macam ya. Tapi dia minta di Indonesia cek soundnya itu ini. Itu orangnya cuma segelintir orang, bisa dihitung dengan jari. Tapi bayarannya tinggi. Nah itu kayak gitu. Jadi kita lihat passion kita di mana. Waktu kita melakukan sesuatu yang kita suka, sehingga kita senang, mau di musik kah, mau di makanan kah, mau di mana, misalnya suka makanan, gelutin, ambil kursus ini, kursus itu, kursus apa kayak kue, gelutin di situ, sehingga itu yang bisa menjadi nilai tambah gitu. Kalau kita sinergikan dengan bidang studi akademisi, akan lebih bagus lagi, ya gitu kan? Jadi skill dan passion gitu loh. Itu jadi kita harus fokus di situ. Kayak saya suka roti. Waktu COVID, kita bingung nyari roti enak di mana, nggak bisa keluar. Saya bikin kopi. Akhirnya roti tawar saya diminatin sama orang, sama teman-teman saya. Jadi kalau saya mau buka PO 10 aja sebentar gitu. Nah, itu sebenarnya bukan yang nggak seberapa, cukup lumayan. Modalnya berapa sih roti? Ya nggak cuma tepung satu kilo tepung, kita bisa dapat 4 roti tawar. Bisa 1 banding, pokoknya untungnya itu bisa berlipat-lipat ganda. Atau saya bikin risol, misalnya eh, apa bisa bikin risol. Waktu itu saya menghasilkan duit belasan juta dengan saya jual risol. Padahal konsumsinya tadi konsumsi anak-anak. Nah itu asal kemauan, mau nggak gitu lakukan. Tapi ya itu skill. Jadi apapun bisa dilakukan asal punya kemauan. Ya itu sih yang dari saya, Mbak Nilam. Kejawab nggak pertanyaannya? Oke, tadi mungkin sudah mulai terjawab ya Ibu ya dari pertanyaan yang tadi itu. Berarti kan sebenarnya untuk kita itu apa ya, menjadi seorang profesional itu tidak harus melewati kayak pendidikan tinggi kayak seperti bangku kuliah ya Ibu ya. Tapi lewat kursus-kursus pun kita bisa selama kita mau menekuninya gitu kan ya Ibu ya. Selama kita tahu passion kita itu di mana, kemudian kita mengembangkannya dengan baik, itu akan menjadi sebuah modal untuk kita menjadi seorang profesional itu sendiri ya Ibu ya. Mungkin itu yang tadi kita garis bawahi di situ ya Ibu. Nah mungkin ini kepada teman-teman gitu, teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, aku di sini mau sharing-sharing, dipersilahkan ya teman-teman. Kita kegiatannya ini enggak yang formal banget, jadi teman-teman di sini dipersilahkan untuk menghidupkan audionya yang ingin sharing-sharing secara langsung dengan Ibu Yanti Tambunan. Oke, ini ada Pak Nurzam Tirisna. Wah, kayaknya udah semangat banget ini Pak Nurzam dari tadi, udah nunggu banget nih. Oke Bapak, silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nilam dan Bu Yanti, paparannya singkat tapi padat, asik didengarnya kan gitu. Kebetulan kalau saya lebih cenderung berawal dari ketidakmampuan ataupun boleh katakan orang Betawi yang ya standar-standar saja, tapi alhamdulillah dengan semangat dari Tidak kita berkesempatan. bisa kuliah di Lampung, di UNERA, dan S2 di Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya dengan anak saya canangkan ke mereka. Tadi yang benar dibilang Bu Yanti, benar banget. Tidak perlu juara, kamu tidak perlu juara. Tetapi kamu harus bisa beda dari yang lain, saya bilang gitu. Beda dari yang lain. Saya ambil contoh gini. Contoh gini. Pada hari Senin, anak-anak itu kan kalau upacara pakai baju putih semua kan. Nah, si A itu tidak akan dikenal kalau mereka juga pakai baju putih semua. Jadi sama saja, tenggelam dia. Tetapi saya bilang, kamu coba pakai merah, saya bilang gitu. Pakai ikat merah, pasti kamu dipanggil sama kepala sekolah. Nah, disitulah kamu mulai dikenal orang. Saya bilang gitu. Jadi ekstrim, lebih ekstrim. Nah, dengan kata tadi, benar yang dibilang juga. Kita penting pendidikan tinggi itu untuk pendewasaan berpikir, pendewasaan berpendapat, dan pendewasaan untuk bertindak. Kan itu kan? Nah, untuk menambah ilmunya, ya dari kursus-kursus segala macam, itu yang akan membedakan mereka dari orang yang lain. Itulah orang profesional. Kan gitu.
betul, Pak. Kira-kira Betul, betul, setuju. saya Iya, bilang ke mahasiswa saya seperti juga. Jadi kamu harus berbeda dari yang lain. Kalau enggak, kamu tenggelam. Kan gitu. betul, Oke, itu aja betul, dulu. betul. Ya, sekarang apalagi persaingannya tinggi sekali sekarang. Jadi kita harus lebih lebih ekstrim sedikit, maksudnya lebih berani, tapi sesuai dengan Iya, dan kemampuan, betul. ya kan? Terima kasih, Bu. Oke, keren sekali ya tadi itu tanggapan dari Pak Nurzam itu ya. Kita anggap aja sebagai tanggapan dan juga masukan juga ya untuk teman-teman di sini semuanya ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga nih ada yang mau sharing-sharing ataupun Bapak dan Ibu di sini mau sharing-sharing terkait Mau bertanya, pentingnya pendidikan tinggi gitu kan. mohon izin mau bertanya. Oke, disilakan. Ya, perkenalkan saya Damar dari Jakarta. Mohon izin mau bertanya begini Bu, terkadang kita tuh di Indonesia selalu masih ada mungkin orang tua, entah lingkungan, entah satu daerah tertentu yang punya paradigma seperti ini. Jadi kalau kita sekolah tinggi nih atau pendidikan tinggi, selalu dikaitkan dengan korelasi pekerjaannya. Kalaupun ada korelasinya, misalkan nih, saya dulu mau sekolah atlet, sekolah olahraga. Orang tua berpikirnya, masa depan jadi olahraga tuh apa? Coba, gitu kan. Kadang akhirnya kita punya kemauan, kita punya kesempatan jadi terkubur. Karena paradigma orang tua tuh kadang kayak gitu. Jadi kadang antara pendidikan Betul. selalu dikaitkan korelasinya pekerjaan. Kadang kalaupun ada korelasinya, suka dianggap rendah. Kalau mau jadi atlet tuh gimana bisa hidup coba? Kadang ada temen saya juga yang jadi musisi. Apa coba jadi musik, main-main gitar, nggak ada masa depannya, dipikir mendingan jadi pengacara, kelihatan duitnya, kadang orang tua berkata seperti itu. Nah, itu akhirnya kadang kita dari anak tuh terpengaruh jadi psikologi. Oh, orang tua tidak tidak mendukung. Jadi akhirnya kita berubah pikiran. Akhirnya kita sekolah tinggi karena mengikuti keinginan orang tua bukan keinginan kita ya. Kita hanya Permintaan orang tua. betul. Nah, itu gimana Bu ya? Kadang di Indonesia masih ada tuh yang kayak gitu fenomenanya. Mohon Ya. pencerahannya, terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin saya langsung jawab aja. Jadi, korelasi-korelasi itu di negara kita ini sangat kental. Ya enggak sih? Ini terjadi karena apalagi di zaman kita, zaman saya lahir di tahun 1965. Nah, orang tua saya pokoknya kita harus jadi dokter Andes, insinyur, nah itu deh gitu ya. Cuman saya sendiri waktu itu pengen jadi arsitek, nggak dikasih gitu. Saya disuruh jadi pengusaha, jadi saya terus ambil bisnis gitu kan. Cuman it's okay, itu berkaitan terus terang ke sini. Tapi yang namanya sekarang makanya sebagai orang tua ya kita juga harus belajar, harus membuka open minded gitu loh. Jadi ini terjadi saya waktu di anak saya lulusan SMA Pak, kelas 3 2010. Jadi saya baru terbuka, kebetulan anak kami semuanya di Alizar. Ternyata anak-anak Alizar ini ada yang sekolah bola, tiba-tiba dia udah keterima sekolah bola jadi waktu wisuda itu dibacain. Saya kaget. Oh gila, oh hebat ya orang tuanya bisa menerima anaknya mau sekolah bola, mau sekolah balet, ya kan, mau spesifik gitu loh. Nah di situ saya membuka mata saya, dan ini kejadian sama saya, anak saya nomor 2, dia perempuan, dia pengen ambil DKV waktu itu, seniman. Dulu kita nggak tahu namanya DKV itu apa, desain visual komunikasi. Itu adalah gabungan daripada grafis designer dengan interior design, tetapi pakai teknologi. Nah, itu kan ilmu yang baru pada saat 2010 pada saat itu. Jadi saya bilang, kamu mau jadi apa? Itu mau jadi apa? Itu nggak ada, maksudnya masa depannya, uangnya dari mana dapatnya gini. Terus dia bilang, aku tuh tahu apa yang aku mau. Padahal dia diterima di UI. Bayangin, dia nggak mau ambilnya mau DKV. Aduh, saya pusing gitu kan. Tetapi akhirnya saya dengan adanya pengetahuan saya coba banyak belajar, saya juga buka-buka, maksudnya banyak berteman, sosialisasi, dan saya open minded. Oke. Terus saya perhatiin lagi setelah dia dalam menjalankan itu, dan dia ulet sekali, emang dia mau jadi desain visual komunikasi, branding gitu. Nah dia jalanin, dia bilang aku tahu nanti kalau aku nikah, dia bilang aku tidak mau bekerja seperti mama warawiri gitu, anak gimana
aku mau kerja di rumah. Pada saat itu belum COVID, bayangin. Saya nggak bisa nerima saat. Tapi setelah saya jalani semua, saya lihat hasilnya bagus kan. Ternyata dia sekarang juga dia yang pegang di Danone untuk Aqua, Asian Games dan sebagainya gitu kan. Dan dia punya perusahaan sendiri, jadi dia kerja 3 gitu. Dia Danone, terus dia punya perusahaan sendiri, terus sama dia juga freelance kemana-mana. Di Disney Indonesia. Nah, terus jadi saya bisa nangkep, terus tapi dia santai kerjanya di rumah. Terus dia bisa weekend, dia bisa diving, dia bisa jalan-jalan, bisa backpacking, backpacker segala macam. Terus dia bisa ngajar di Papua segala macam. Apalagi pakai yang namanya pakai online sekarang, dia bisa ngapa-ngapain itu, kan? Nah itu, gitu juga anak saya yang pertama. Waktu dulu dia lulus kuliah, dia mau kuliah, dia bilang dia mau anak-anak muda zaman anak laki-laki, dia mau jadi engineer, kayaknya maco banget lah engineer. Dia masuk, dia pengennya UTB, tapi dapetnya Unpad, dia nggak mau ambil. Saya pusing. Terus dia dapat lagi, terus dia sekolah, dia coba lagi, dia dapat lagi di Unpad, dia nggak mau ambil. Akhirnya dia masuk SGU, ambilnya mengerikan, robot gitu. Saya pikir ini ampun deh ini anak-anak. Tapi saya coba kasih. And the end, dia nggak mau nerusin tuh si namanya sekolah robot itu di SGU. Terus dia ambil, dia bilang aku mau jadi ekonom aja. Karena apa? Aku kalau menjadi pengusaha aku bisa hire engineer. Oh oke. Jadi mulus nggak tuh? Terus dia daftar, dia mau ambilnya UI ekonomi, tapi dia nggak daftar di universitas lainnya. Saya sakit perut. Terus saya bilang, tahun ini kalau kamu nggak lulus, kamu bisa sama adikmu, nggak apa-apa. Tapi aku maunya UI. Dia nggak mau ngambil tuh namanya sekolah-sekolah swasta lainnya nggak mau ngambil. Tapi alhamdulillah dia berhasil masuk ke UI ekonomi. Tapi waktu dia masuk di UI ekonomi, nah ini nih saya nih perannya orang tua di sini. Saya nggak mau dia mengambil cuma manajemen, saya mau dia mengambil finance. Dia bilang susah, paling susah. Kamu udah kesempatan sekian lama dengan kamu ambil finance. Finance adalah dokter daripada segala ilmu, maksudnya ilmu di perusahaan ya. Jadi yang memperbaiki apa-apa memang sekolahnya agak susah. Tetapi waktu dia menjurus ke ekonomi, seperti saya ulangin lagi masa saya digenjot sama orang tua saya suruh dia jadi pengusaha kecil-kecilan, saya kasih modal dia sebagai merchandiser, dia jual-jual merchandise di Tour de Singkarak, nama maraton. Jadi official, jadi dia tuh tidurnya di mobil box, jual tumbler, jual payung, jual t-shirt di selama event Tour de Singkarak di Padang. Jadi dia 16 kabupaten tuh dia dari kabupaten ke kabupaten dia tidurnya di situ. Nah dia belajar itu. Nah disitulah dia mengakui bahwasannya emang ilmu itu harus didapat dengan cara nggak bisa harus secara teori aja. Kita harus lakukan dan sinergi kalau bisa. Nah itu sih cara saya. Jadi kalau yang namanya orang sebagai orang tua kita juga harus open minded dan nggak usah takut harus menjalani namanya sebagai akademisi. Ini juga terjadi di Erwin Gutawa. Kebetulan Erwin Gutawa musisi kita itu sahabat saya. Jadi dulu mereka bersahabat, C. Sugiarto, Erwin Gutawa sama Yori Antam. Tiga-tiganya arsitek. Tapi si Erwin disuruh arsitek sama orang tuanya, padahal dia pengennya musician, ya kan? Oh, dia selesai tuh yang namanya arsitek di UI, dia selesaikan. Tapi dia kasih tuh yang namanya ijazah, ini udah selesai ijazahnya mah. Sekarang aku mau jadi musisi. Terus kita lihat bersama apa yang berhasil. Musisi, karena is a skill yang kita suka jalankan. Itu biasanya itu kita dapat. Coba dari dulu kalau dia belajar lagi musisi di luar khusus spesifik di musik, kan hasilnya lebih bagus lagi, bayangin kan. Nah kita ini kan emang orang-orang yang sekarang udahlah, sekarang kayaknya masanya kita harus belajar, orang tua juga harus belajar membuka diri, membuka wawasan bahwasannya apa yang anak suka ya aku terusin. Cuman ada satu sisi negatif yang harus saya garis bawahi. Misalnya ada contoh juga salah satu dari teman anak saya, dia sudah gemulai padahal laki-laki. Nah, dia pengen menjadi desainer dan dia
Tapi kalau mestinya orang tua lebih sensitif melihat itu. Kalau dia harus narik anaknya ke arah normal lagi, dia jangan masukin ke sekolah model. Jadilah itu kalau sekolah model jadi lebih gemulai dong. Dia harus tarik mestinya. Mesti itulah peran orang tua di mana kita mengawasi perkembangan anak-anak yang sesuai dengan bidangnya. Kalau emang itu masih harus masih normal dan masih wajar dan masih emang itu untuk kepentingan anak sesuai dengan passionnya, itu menurut saya kita harus support, apapun itu kita support. Dan tambahan lagi, jadi saya juga nggak berhenti di situ. Waktu saya menghadapi anak-anak ini, saya mengikuti itu program yang namanya fingerprint. Dari situ saya bisa lihat apa namanya kemampuan sisi otaknya itu di mana dan dia itu bagusnya di bidang apa. Itu spesifik. Kenapa fingerprint? Fingerprint itu beda banget dengan yang namanya tes IQ, tes apalah gitu. Karena kalau fingerprint ini dari kita lahir, fingerprint kita ini sidik jari kita ini nggak pernah berubah. Dan dari manusia satu ke manusia yang lain itu selalu berbeda. Jadi itu tes fingerprint rekomendasi banget, saya rekomendasikan banget sehingga saya bisa menyuruh anak saya menjadi finance. Kalau enggak kita nyuruh anak kita menjadi ini tapi enggak punya kemampuan juga salah juga tuh kita, ya kan? Jadi kita juga sebagai orang tua kita juga harus tahu persis kemampuan anak kita di mana dan kalau korelasi itu kita harus sebagai seorang anak ya harus membuktikan bahwasannya saya emang di bidang ini loh, buktikan gitu. Jadi kalau sekarang kita ini mau apa mau apa aja bisa gitu. Kayak anak saya waktu COVID aja itu yang kecil dia juga di UI, terus dia juga di komunikasi, ternyata dia juga kumlot. Saya udah sebel banget. Dia di dalam kamar aja ternyata dia membuktikan bahwasannya dia earning something. Tapi ternyata pas saya lihat dia mau coba magang-magang di mana, minta CV, teman saya minta CV-nya, pas saya lihat dia nggak pernah ngasih CV-nya sama saya, jurnal dia nggak pernah kasih. Pas saya lihat sih juga kaget, ternyata dia lulusan ini, lulusan kiri online. Sekarang banyak banget kita bisa belajar online universitas luar negeri. Jadi kalau mau bersertifikat kita harus ke sana, kita harus bayar, tapi nggak usah bersertifikat, tetapi kita dianggap lulus itu ada sekolah yang membuka itu. Nah itulah dimanfaatin hal seperti itu. Jadi sekarang nggak ada batasan, bisa kok. Jadi maunya bidang apa gitu. Itu sih menurut saya Pak. Jadi emang sebagai orang tua kita harus sekarang open minded, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita karena di luar sana nih sekarang persaingannya sangat ketat dan kita harus tahu juga dia tuh di mana, lebih fokus di bidangnya. Saya rasa itu dari saya. Ada lagi kejawab nggak nih Pak pertanyaannya? Pencerahan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mohon izin tanya. Siapa nih? Oke, silahkan Bapak. Ya maaf, video saya agak problem. Saya ingin tanya kalau bagaimana kita mengetahui bakat-bakat anak kita kalau hanya sampai SMP 3, padahal selalu kalau kita tanya mereka akan selalu jawab jadi tentara, jadi dokter, jadi jadi hal-hal yang terbatas. Tapi kalau seseorang dengan lulus SMA yang seperti anak ibu-ibu ini juga semuanya lulus SMA masuk universitas segala, mereka jauh lebih mengetahui kemudian harinya apa yang mereka inginkan dan lebih banyak pilihan kalau misalnya lulusan SMA gitu. Jadi kalau kita membatasi hanya pada lulusan SMP lalu meminta supaya mereka SMK, terutama yang di daerah-daerah itu mereka pilihnya mungkin petani jadi petani atau jadi terbatas, kapasitas yang terbatas tanpa mengetahui apa di luar sana itu yang mungkin lebih cocok bagi bakat saya nantinya. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang di luar situ, di luar sana itu,
lalu menentukan pada awal apa yang kita inginkan. Uh, uh, saya pikirnya kalau ada seseorang dengan bakat yang luar biasa, misalnya di desa-desa, bagaimana kita mempergunakan bakat-bakat itu, misalnya bakat mengenai komputer, robotik. Mungkin ada yang tidak suka robotik, tapi mungkin ada yang sangat suka kalau mereka mengetahui robotik mungkin sewaktu belajar SMA. Jadi saya setuju, Indonesia sekarang ini perlu banyak anak-anak muda yang secara praktikal, mungkin vokasional gitu ya, untuk jadi perawat, menjadi pembetulan mobil segala. Itu memang sekarang ini sangat penting karena kita dalam bonus demografi ini sebenarnya definisinya itu kita harus benar-benar berpendidikan, mempunyai bagaimana kita menjadi yang produktif, mendapatkan income, mendapatkan semua itu sangat penting sekali. Jadi education itu juga sangat penting untuk bonus demografi ini menurut saya. Persoalannya sekarang kalau kita hanya stop di SMP, lalu kita menjurusi ke SMK, kita sangat terbatas sekali dengan bidang yang luar biasa sekarang ini. Misalnya, ya maaf saya agak panjang, tapi misalnya sekarang ini banyak dari perusahaan-perusahaan universitas luar negeri yang menawarkan diploma-diploma yang bagus itu ya. Sebenarnya tanpa lulusan SMA itu mereka nggak bisa menurut saya. Jadi bagaimana kita mengimbangi antara untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan semacam hasil gitu, dalam arti apakah kita harus fokus begitu juga, dalam arti mungkin ada secara ekonomi, mungkin parent itu, orang tua itu kadang-kadang mungkin mereka mempunyai hal-hal yang lebih idaman untuk menjadi insinyur, dokter, semua itu juga saya rasa perlu dibimbing. Maksud saya begitu. Jadi mungkin perlu dua-dua dalam arti melihat situasi, tapi juga memberi kemungkinan membuka semua apa yang ada. Persoalannya sekarang bagaimana kita mengimbangi antara talenta-talenta yang kita belum ketahui untuk hanya untuk SMP. Lalu dalam hal lain juga mengimbangi dengan apa yang sebenarnya bisa ada. Misalnya mengenai lingkungan hidup, mengenai perubahan cuaca secara dunia ini. Bagaimana kita mengenalkan itu pada anak lulusan SMP? Sulit saya rasa. Jadi mungkin kita perlu melihat juga antara bakat, apa yang kemungkinan, dan juga memberi dorongan dalam arti beasiswa segala untuk anak-anak yang berbakat ini. Itulah. Betul. Maaf. Ya. Oke, terima kasih Pak. Benar sekali Pak. Jadi inilah kendala tugas PR-nya pemerintah pada saat ini. Jadi pemerintah yang sehemat saya yang saya tahu sekarang fokusnya emang di infrastruktur dan perkembangan ekonomi untuk goals internasional dan sebagainya. Nah sekarang fokus yang berikutnya adalah pendidikan karena kita menghadapi bonus demografi dan kita diharapkan 2030 kita menjadi negara yang paling tertinggi bonus demografinya di dunia, dan secara ekonomi yang diharapkan generasi selanjutnya bisa memproduksi. Makanya didorong untuk menjadi entrepreneur, ya kan? Jadi pengalaman saya, maksudnya pengalaman yang saya lihat dan saya rasakan juga bahwasannya yang namanya anak-anak seumur SMA, SMP itu kan di 15 tahun ya. Kalau perempuan, kalau dia seorang putri, mungkin mereka rata-rata sudah kita bisa pantau atau mereka sendiri pribadi sudah mengetahui secara fisiologis mereka sukanya apa, gimana gitu. Maksudnya mereka senangnya apa. Apalagi sekarang
secara online, secara internet, itu bisa terbuka semua akses di dalam dan di luar negeri, semua seluruh dunia. Jadi tidak ada batasan. Tapi kalau seorang yang tadi saya bilang, seorang anak laki-laki, mostly kebanyakan, tingkat kedewasaannya agak lambat. Tetapi dikala dia sudah apa namanya, kalau lihat dari grafik, kalau dia sudah menetapkan kakinya dan dia sudah mature, dia speech-nya itu bisa langsung tinggi, giginya langsung ke 4 ke 5 gitu. Nah, membahas itu yang saya juga miris di negeri kita sendiri, Pak. Padahal kita alamnya sangat kaya, cuman informasi itu tidak maksudnya tidak jarang sampai ke pelosok-pelosok, ya, informasi-informasi itu, kesempatan-kesempatan itu. Jadi cuman banyak di pusat gitu, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya handphone, ya ada plus ada minusnya. Saya rasa sudah mulailah anak-anak juga sudah bisa mengetahui bagaimana dia sukanya apa. Jadi pengalaman juga, Pak. Jadi waktu anak SMP saya ikutin magang pada saat itu. Misalnya yang tadinya dia mau jadi dokter, dia magang deh tuh di rumah sakit, entah jadi apa gitu, magang seminggu. Dia mau jadi lawyer katanya, yang kecil tuh dulu. Terus saya masukin deh tuh dia magang di law firm, entah dia mau jadi resepsionis kah, apa-apa gitu. Tapi dia lihat, akhirnya dia memutuskan dia tidak mau jadi itu semuanya gitu, ya kan. Nah, kalau bagi yang tidak beruntung, tidak ada di dalam kota besar atau dia ada di pelosok segala macam, coba aja misalnya dia mau jadi petani. Oke, sekarang petani yang bagaimana yang dia bisa sukses. Siapa bilang anak saya aja pengen jadi petani sekarang, karena apa, dia tahu oh, 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 ininya banyak banget gitu loh, benefitnya gitu. Tapi kan dia harus keluar dari zona yang sekarang ini agak susah gitu kan. Nah, dia bilang nyesel banget dia nggak mau ambil namanya agrona. Kenapa nggak dimasukin, coba di dinas-dinas gitu sebagai gitu, di situ dapat informasi gitu. Saya rasa sih kita emang harus membuka wawasan anak-anak ini seluas-luasnya gitu loh. Ya emang itu PR kita bersama, dan yang kita juga harus memberikan masukan kepada apa namanya instansi terkait tentang hal ini, keluhan kita di mana gitu. Jadi kita harus ngasih rekomendasi, Pak. Kita harus untuk di daerah-daerah misalnya, kita harus kasih masukan. Ini loh, jangan kita diam aja nerima, karena apa, kesempatan itu ada, tapi nggak nyampe gitu loh. Nah, itu kan sayang gitu loh. Padahal pemerintah menganggarkan sangat besar hal itu. Dia terus begitu bagi anak-anak yang suka teknologi segala macam, itu jangan salah. Sekarang saya baru lihat bahwasannya yang hacker-hacker, the best hacker itu ada di Indonesia, bisa men-stop bomnya Gaza dan sebagainya. Itu kan hebat banget gitu loh. Jadi anak-anak Indonesia ini terkenal pinter-pinter. Kalau jadi cuman nggak pada, maksudnya kesempatannya agak susah aja, itu yang saya juga miris gitu. Jadi makanya kalau kayak saya waktu itu mempromosikan Kopi Indonesia, itu saya bikin satu program yang namanya apa, kursus barista gratis 50.000 perak, tapi bisa jadi punya certified. Bayangin, sementara kalau dia itu ikutin kursus itu bayarnya jutaan gitu. Tapi saat itu saya suruh bayar 50.000 aja sebagai tanda mereka itu. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya ya tugas kita bersama gitu. Siapa yang ngelihat peluang-peluang itu, ternyata banyak banget. Dan itu sekarang barista menjadi lifestyle, dan kita baru juara dunia barista kita. Itu kan hasil daripada kebersamaan kita, memajukan secara bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Yaitu tugas perannya pemerintah, tapi dari sektor-sektor swasta, dan saya rasa perusahaan-perusahaan swasta juga sekarang memberikan itu. Magang aja dulu, Pak, kalau misalnya di
kita pengen tahu bakat anak kita di mana, suruh dia magang di sini, suruh dia kelihatan kok. Nanti dia tuh senangnya apa gitu, ketertarikannya mereka apa, baru kita arahin, baru kita cari tahu lagi di mana yang lebih kerucut lagi gitu. Itu sih yang saya bisa jawab, Pak. Makasih. Terima kasih Bu. Masih. Kembali. Oke, keren sekali ya tadi penjelasan dari Ibu Yanti tadi ya. Memang sih benar Bu. Kayak kesempatan-kesempatan itu memang kadang nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang baik gitu kan ya Bu. Ya apalagi di pelosok-pelosok daerah gitu ya Bu. Mungkin mereka nggak tahu apa itu robotik gitu kan. Nggak tahu apa itu yang namanya, mungkin sekarang ini tentang medis-medis itu mungkin mereka kurang tahu dan kurang paham karena memang keterbatasan dari kita juga, maksudnya dari pemerintah juga untuk menyalurkan gitu kan tentang pendidikan-pendidikan tentang hal tersebut gitu Bu. Nah, dan ini juga mungkin ada kan pertanyaan juga di sini, kenapa sih Bu gitu kan biaya untuk di perguruan tinggi itu terasa sangat mahal sekarang. Nah, mungkin salah satunya juga karena ya tadi kan nggak semua orang mungkin punya kesempatan gitu kan ya Bu untuk bisa meraih itu. Bahkan sekarang ini ya Bu ya, karena aku juga masih anak muda, ada statement yang mengatakan bahwasanya pendidikan tinggi itu hanya milik orang-orang kaya gitu. Orang-orang ekonomi ke bawah seperti tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Karena apa? Sekarang pun seperti kita lihat pernah beredar postingan di UI ya, kalau nggak salah waktu itu, biaya kuliah atau biaya UKT itu sampai 160 juta gitu kan per semester. Itu kan gede banget ya Bu. Dan kenapa gitu? Kampus negeri gitu kan sampai segede itu biaya kuliahnya gitu kan. Nah, itu kan mungkin jadi pikiran juga bagi teman-teman yang lain, anak-anak muda yang sekarang gitu ya, Bu. Betul. Nah, itulah sekarang kita mesti ambil clue-nya. Apa yang kita mesti rekomendasikan kepada pemerintah tentang hal ini? Ya, itu kan bersuara daripada anak-anak gitu loh. Jadi bukannya suara dari kita aja gitu. Misalnya di segmen yang ke sini gitu. Dan itu dirasakan nggak usah sama kamu sama saya, itu besar sekali biayanya. Kalau kita bandingin sekolah di negara tetangga aja, di Malaysia aja, beda banget. Apa sih yang mahal? Dan saya juga bingung. Masuk SD aja sekarang udah ini. Makanya saya bilang tidak harus, maksudnya itu akademis yang kita harus selesaikan benar. Tapi kalau ada kita kesempatan itu akan disinergikan dengan skill kita. Itu boleh. Tetapi kita sekarang gini, kita emang hidup ini harus maju terus, tapi kadang-kadang kita pasti ada kendala A, kendala B, kendala C. Nggak semuanya harus kita bisa dapetin dalam satu, itu tergantung dari segala tiang gantungan deh gitu ya. Tapi tidak ada kemungkinan juga kita juga belajar aja dari segala sisi apa aja. Ya, contohnya balik lagi, anak saya belajar pengen jadi petani. Dia belajar mengenai kebun terma. Dia belajarnya dari YouTube. Terma yang kebun itu organik, yang dia tidak pakai pupuk, tetapi hamanya itu dikasih pohon bunga-bunga apa gitu. Jadi terus dari situ dia belajar lagi, dia pelihara ayam. Yang tadinya ayamnya cuma 2, sekarang udah ada 20. Terus dia bisa ambil telurnya. Itu di kebunnya dia. Kebunnya nggak besar gitu loh. Jadi ternyata dia pelajari itu cuma lewat lewat YouTube. Nah, itu kan bisa sebenarnya gitu loh. Hasilnya kebun itu menghasilkan produksi sayuran organik 100%, ayamnya telurnya 100% organik. Itu lebih spesifik. Sehingga waktu dia lagi iseng gitu, dia bilang ke saya, ternyata saya tiap bulan dapat dari sini minimal 1 juta loh, Mak, katanya gitu. Padahal saya cuma iseng, terus begitu saya yang kebunnya dia udah berumah tangga, terus dia ambil sayurannya dari situ. Misalnya kalau cabai, sisa cabainya dia jual ke temennya, dia tinggal posting, bikin PO, nih mau cabai ini. Terus misalnya kalau cabai kira-kira nggak laku, dia bikin sambal, terus dia jual gitu. Itu kan kreativitas yang dibangun gitu loh. Itu juga penting menurut saya. Jadi skill dan kreativitas itu sinergi. Jadi kalau kita semuanya cuman menerima,
ya yang nggak bisa gitu loh. Kita harus kejar mimpi kita kejar bola, jangan kita tunggu bola datang ke kita harus kejar bolanya. Jadi sebenarnya itu semuanya ada. Nanti kalau mau lebih spesifik lagi, datang tuh ke kementerian-kementerian yang bisa atau dinas-dinas itu ada programnya pengembangan sumber daya manusia gitu loh. Nah itu manfaatin gitu loh. Atau ibunya ikut organisasi, misalnya ikut organisasi mau WAPI ke mau apa gitu, itu ada informasinya pasti. Jadi saya aja juga belajar minyak atsiri, itu saya belajar dari buku, udah bertahun-tahun saya belajar, saya banyak baca buku, banyak baca online bukunya. Terus, kalau enggak saya mau beli buku mahal-mahal banget gitu ya kan, buku-bukunya nggak ada di sini juga itu mengenai essential oil gitu, mengenai bunga-bungaan, mengenai apa itu nggak ada di sini bukunya. Dan itu semua saya dapat dari luar. Kalau saya beli dari luar mahal banget, ya dapatnya online, ya saya belajar online. Dan saya ikutin kursus-kursus gratis gitu, jadi saya jemput bola, sehingga waktu saya membuka bisnis ini saya nggak dari nol gitu. Jadi saya paling nggak saya tahu, dan waktu jalan sambil belajar. Saya rasa itu sih. Jadi kesempatan emang kalau di negara kita ini emang sekolah mahal, itu yang saya nggak habis pikir kok mahal gitu, ya kan? Tetapi kita sekarang masih beruntung bahwasannya sampai SMP kita masih ditanggung pemerintah kalau negeri kan, ya kan? Dulu nggak ada tuh. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depannya pendidikan ini menjadi prioritas utama dalam pemerintahan kita. Gitu. Kita harapin ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Luar biasa sekali tadi penjelasannya. Mungkin di sini pertanyaan terakhir nih buat teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih. Sharing-sharing kita gitu kan. Mumpung ada Mohon Ibu. izin mau bertanya lagi, Bu. Nah, oke, silakan. Ya, ini ada satu hal yang mungkin kita kadang suka lupakan ya. Itu mengenai anak-anak berkebutuhan khusus nih, Bu. Kadang dalam apa ya, kalau kita lihat kadang juga ada dipandang anak berkebutuhan khusus tuh nggak ada masa depannya. Misalnya kayak anak-anak autis dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kesempatan mereka itu di dalam dia bisa punya kesetaraan gitu ya dengan orang-orang normal lainnya. Pencerahannya terima kasih, Bu. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Saya jawab ya. Kebetulan ini saya lagi gelutin dan saya lagi fokusin saya lagi lihat kecenderungan ke situ. Jadi kalau anak kebutuhan khusus adalah yang berperan adalah orang tuanya atau keluarganya gitu ya. Jadi tidak ada suatu hal yang kebetulan. Semuanya emang harus diraih dengan pengorbanan dan jerupaya gitu. Jadi dan sekarang kita ini juga banyak komunitas-komunitas. Saya belum lupa tadi menyampaikan ini. Komunitas-komunitas yang komunitas misalnya dia menjadi guru freelance di kota-kota terbelakang, Papua, Sumba dan sebagainya. Itu banyak sekali sekarang anak-anak muda, termasuk anak saya ikut dalam komunitas itu. Tidak dibayar, mereka gratis. Mereka belajar di garasi dan sebagainya, itu ada komunitas itu juga bisa di searching ya. Terus mengenai yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, saya baru datang kemarin dari di Jakarta Selatan, baru dibuka yang namanya Kopi Sunyi ya. Kalau di search bisa kopi, tapi isinya adalah pelayan ya, dari mulai pelayannya segala macam itu yang isi di situ adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, dari dia ikut tuli dan sebagainya, cacat dan sebagainya, itu semuanya. Jadi makanya nama kafenya adalah Kafe Sunyi. Nah itu perannya pengusaha melihat peluang-peluang bisnis di daerah di situ untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak yang tidak ya berkebutuhan khusus. Contoh lagi, misalnya kayak itu juga ada, namanya Pak Hendra Gunawan. Dulu dia sama Pak Hermawan Kertajaya, beliau punya komunitas itu, lembaga yang untuk mendidik anak-anak yang disabilitas gitu loh.
untuk menjadi seorang yang skillnya yang diambil. Begitu juga dengan anak-anak otis ya. Sekarang kan kalau otis itu juga banyak, saya sedikitnya pernah baca dan pernah lihat dan pernah punya pengalaman bahwasannya anak-anak otis itu juga punya kelebihan. Saya tahu kenapa mereka kena otis, karena mercury mereka. Sebenarnya waktu dia lahir dia belum kena otis gitu. Tapi karena otaknya terkena mercury ya, karena justru yang anak-anak otis ini adalah anak-anak yang pintar-pintar biasanya gitu loh. Tapi karena dia kena mercury di dalam otaknya, dia jadi otis. Mercury dapat dari mana? Yaitu dari suntikan kita imunitas kita itu loh, yang isinya itu sebenarnya sangat bahaya gitu loh. Nah jadi imunisasi itu kita juga harus pelajari banget apa perlu apa tidak, karena coba dibayangkan bayi yang lebarnya cuma 50 cm atau paling tinggi 80 cm, nggak sampai semeter, tapi dia disuntik-suntikin imunisasi yang kita harus tahu persis apa itu, jangan sampai penyesalan berikutnya. Jadi anak itu baru ketahuan dia otis setelah 3 tahunan atau sampai 5 tahun. Jadi dan itu biasanya anak-anak otis itu punya kelebihan khusus di bidangnya. Ada yang bisa masak, ada yang bisa melukis, ada yang bisa musik, ada yang bisa macam-macam. Jadi, nah itulah peran yang saya maksud, peran orang tua sangat dominan atau keluarga di dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk penyalurinnya itu sekarang kita banyak komunitas, Pak. Komunitas untuk anak-anak disabilitas dan anak otis. Itu ada ininya tuh komunitasnya, dan itu tidak dipungut biaya. Bisa dicari di online itu. Gitu. Saya sih yang bisa jawab itu, dan sekarang saya senang banget bahwasannya pengusaha-pengusaha sudah melihat kesempatan itu, dan orang udah mengarah di Indonesia ini tingkatan, kalau di level B+ ini udah kelihatan kepeduliannya di bidang kesini. Makanya ada yang namanya, saya senang banget itu di Jakarta Selatan ada kafe sunyi, isinya semuanya disabilitas. Boleh datang itu kalau nggak salah di Dharma Wangsa ya. Jadi dari mulai kasirnya dia pakai kursi roda, dan pelayannya bisu, tuli. Ya kita harus dikajarin cara kita berkomunikasi. Begitu, itu masukan dari saya aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu peserta webinar. Kayaknya sharing-sharing kita ini cukup menarik banget ya Bu ya. Tapi mohon maaf banget ini waktu kita sudah sangat menipis sekali Ibu. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk kegiatan kita sore hari ini, mungkin dari Ibu Yanti Tambunan bisa memberikan closing statement Ibu terkait diskusi kita pada sore hari ini Bu. Boleh kata-kata sedikitnya ya. Bahwasannya yang namanya kalau mau jadi orang standar, lakukan sesuatu hanya yang standar. Tetapi kalau tidak mau jadi orang standar, Damin, kita hidup agak lebih nyaman dan sebagainya, kita harus berjuang dan fokus ya, dengan 3K, kemampuan, kesempatan, dan kemauan. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali ya semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yanti Tambunan yang telah meluangkan waktunya ya Bu untuk menjadi narasumber kita di Kalista Foundation. Semua ilmu yang diberikan sharing-sharingnya tadi sangat berbobot sekali, sangat bermanfaat sekali, dan insya Allah menjadi amal jariah gitu kan untuk kedepannya gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin ini sedikit informasi tambahan untuk teman-teman semuanya, bahwasanya Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi, yakni di Bandung dan Bali, untuk membantu serta mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa menyumbang secara natura seperti buku bekas, meja, ataupun laptop yang masih layak pakai, untuk bisa secara finansial seikhlasnya gitu kan melalui
melalui link yang akan di-share melalui room chat ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita tutup, saya undang Bapak dan Ibu semuanya sekalian yang tidak berhalangan untuk dapat mengaktifkan kamera, karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Oke, jadi dokumentasinya kita bentuk huruf C ya Bapak dan Ibu ya. Kalista Foundation, ini lambangnya dari Kalista Foundation, kita dokumentasi bersama-sama terlebih dahulu. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai ya dokumentasinya Bapak dan Ibu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Baik, sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami luar biasa. Ibu Yanti Tambunan, terima kasih banyak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini ya Ibu. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah sangat interaktif hingga akhir sesi. Masya Allah. Baik, sebelum ditutup, saya selaku moderator, selaku memandu acara, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga acara hari ini dapat menginspirasi kita semua. Saya Nilam, izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di webinar kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sampai berjumpa lagi ya Ibu ya. Terima kasih semua. Mohon lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Baik Ibu. Saya matiin ya. Kasih, Ibu. Ya, Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Izin pamit. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Menari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawa dan selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Menari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tertawa dan selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Menari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawa dan selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Kesedihan hari ini bisa saja jadi ibadah.